Karena sifatnya suplemen, tadi Bu Rosi juga sudah menyampaikan, jangan sampai kita terlalu over dalam konsumsi sehingga nanti efek yang kita inginkan dengan mengkonsumsi suplemen justru malah menjadi toksik atau justru malah berdampak tidak baik bagi kesehatan kita. Jadi kalau tadi yang Mbak Nori sampaikan itu lebih membantu menjaga atau memelihara yang kita tadinya sudah nih lagi kondisi pandemi kayak gini. Masyarakat pemerintah juga bilang menjaga kondisi tubuh. Nah, boleh kita mengkonsumsi suplemen, tapi balik lagi kalau ada kondisi tertentu, penyakit tertentu buat orang-orang yang tertentu itu harus juga dengan konsultasi dulu ke dokter sehingga nanti dia tepat gitu. Artinya juga ada aturan pakai juga untuk mengkonsumsi baik suplemen maupun obat herbal tadi betul. Ya. Dan itu juga tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama begitu ya atau bagaimana? Iya, memang nggak boleh netep gitu, Mbak Noris gitu. Jadi memang kita lihat aturan pakainya, kemudian kita baca juga kontraindikasinya, kebutuhan kita gitu. Itu juga jadi tidak bisa long lasting gitu. Ya, karena kalau mengkonsumsi berlebihan, nanti efeknya juga kepada organ tubuh ya. Ya, jadi selain itu tidak diperlukan karena berlebihan tadi, itu nanti bisa mengakibatkan kerusakan organ tubuh. Misalnya nanti parahnya sampai ke ginjalnya yang kena. Itu kalau mengkonsumsinya terlalu lama, kemudian juga dalam dosis yang berlebihan. Nah, selain secara ekonomi kan juga sebetulnya itu tidak diperlukan, tapi dikonsumsi. Nah, itu kan membuat pengeluaran yang lebih, padahal sebetulnya tidak dibutuhkan. Nah, itu yang juga perlu menjadi pertimbangan sebelum mengkonsumsi suplemen kesehatan. Jadi bukan gini Mbak Nur, jadi kalau saya minum dosis 1 daya tahannya sekian, saya minum aja 2 jadi lebih tahan. Tidak seperti itu juga ya. Malah efeknya malah mengganggu kesehatan kita justru. Malah mengganggu kesehatan. Jadi bukan mempercepat pencapaian yang diinginkan, tapi malah membuat gangguan. Ya. Nah, Bu Reni, Bu Rosi ini sebenarnya manakah sumber nutrisi yang paling baik ini? Apakah itu makanan, suplemen, ataukah dari herbal itu, Bu? Ya, kalau tadi kita sudah dari awal kita sudah sampaikan, tentunya makanan ya, makanan itu nutrisinya cukup lengkap. Dari komposisi mulai dari karbohidratnya, vitamin, serat, dalam hal ini sayuran ataupun buah-buahan itu udah komposisi yang sangat lengkap. Nutrisinya juga sangat lengkap itu. Herbal ataupun suplemen kita perlukan jika memang tubuh kita memerlukan untuk daya tahan saja gitu. Jadi tidak menjadi itu menjadi pokok gitu. Sebenarnya mereka saling melengkapi gitu. Jadi kalau nutrisinya baik, kemudian kita tambah dengan suplemen dengan sesuai aturan pakai, itu justru nanti tubuh kita jadi fit. Itu memang sangat diperlukan saat ini ya. Tidak hanya saat ini, tapi memang untuk seterusnya memang seperti itu gitu. Enggak hanya masa pandemi, tetapi juga kondisi-kondisi yang lain juga itu diperlukan. Nah, herbal juga ada yang memang tadi Bu Rosi sampaikan empon-empon itu kan kita kenalnya misalnya jamu kunir asam segala macam. Nah, itu mungkin sama sifatnya untuk mempertahankan, untuk memelihara. Tetapi kalau itu sudah terpenuhi dari nutrisi kita dengan misalnya kondisi yang teman-teman Tribunas mungkin masih muda-muda ya. Nah, itu mungkin secara nutrisi sudah terpenuhi dengan makanan. Tapi kalaupun mau dilengkapi dengan suplemen itu juga jauh lebih baik gitu. Nah, sebenarnya Bu, yang atau obat herbal yang sekarang ini banyak beredar gitu ataupun suplemen itu. Nah, bagaimana itu dengan izin edarnya untuk obat herbal maupun suplemen tersebut, Bu? Ya, untuk izin edar itu tentunya dilakukan dikeluarkan oleh Badan POM. Yang mengeluarkan izin edar adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan terutama nih Tribuners kalau mau memilih obat tradisional atau suplemen kesehatan ini ada izin edarnya atau tidak, karena dengan adanya izin edar itu menjamin bahwa produk itu aman untuk dikonsumsi, bermanfaat ya. Jadi kalau tidak ada izin edarnya itu tidak ada jaminan bahwa produk itu aman untuk dikonsumsi atau bermanfaat atau tidak. Nah, izin edar itu ditunjukkan dengan kalau obat tradisional
ada 3 kategori. Obat tradisional itu hurufnya ada TR diikuti oleh 9 digit kalau diproduksi di dalam negeri. Untuk obat tradisional yang diimpor, nah itu hurufnya TI yang juga diikuti oleh 9 digit. Kategori obat tradisional tadi kan ada, saya katakan 3 ya. Jadi yang obat tradisional tadi, yang TR tadi jamu. Kemudian sedikit di atasnya ada obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar ini sudah melalui tahapan bahan-bahan baku yang digunakan terstandar, ya. Berarti kan kualitasnya sudah lebih bagus ya, karena standar, ada standarnya. Kemudian obat herbal terstandar ini sudah melalui uji laboratoris yang disebut uji praklinik. Uji praklinik itu bisa di laboratorium atau menggunakan hewan percobaan. Nah itu izin edarnya ditandai dengan huruf herbal standar HT. HT itu kalau dia diproduksi dalam negeri diikuti 9 digit. Kalau import itu HI, diikuti 9 digit juga. Kemudian ada juga yang berdasarkan lisensi HL. Nah yang paling tinggi itu adalah fitofarmaka karena sudah melalui, selain tadi bahannya terstandar, kemudian uji praklinis juga sudah melalui uji klinis yang diuji cobakan kepada manusia. Nah, kalau fitofarmaka itu hurufnya FF diikuti oleh 9 digit seperti itu. Mungkin Bu Reni mau menambahkan? Bu Reni silakan untuk menambahkan Bu. Ya, kalau suplemen itu hampir sama ya dengan tadi klasifikasi di obat rasional. Jadi dia ada suplemen yang memang diproduksi oleh produsen dalam negeri, kemudian juga ada yang diproduksi oleh perusahaan lisensi. Jadi kalau untuk perusahaan yang dalam negeri itu SD, suplemen dalam negeri ya, kemudian kalau SI itu untuk lisensi, kemudian kalau SI itu untuk impor, kalau yang SL itu untuk lisensi. Jadi tadi ada SD, SI dan SL, kemudian diikuti dengan 9 digit. Nah, 9 digit ini memang merupakan pengawas yang tahu. Jadi itu ada komposisi antara mungkin produsennya di mana, wilayahnya, kemudian kemasannya seperti apa gitu. Nah, untuk yang tadi obat herbal atau jamu obat tradisional dan suplemen ini itu boleh Mbak Noris ada klaim. Tadi yang kalau kita kembali ke yang pertanyaan awal, klaim itu yang sering memang membuat masyarakat itu jadi salah gitu ya. Nah untuk klaim kesehatan misalnya membantu untuk kalau penderita misalnya apa ya, kalau klaim misalnya untuk membantu penderita kanker itu boleh, klaim yang di obat tradisional itu boleh. Tetapi klaim ini pun ada evaluasinya oleh evaluator Badan POM, itu melihat dari cara penyajian,